3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ADESA Channel. Pada sesi kali ini kita akan membahas salah satu beasiswa yang bergengsi di Indonesia. Dan kabar baiknya, pada tahun ini pendaftarannya sudah dibuka loh. Mau tahu beasiswa apa? Oke, pada sesi kali ini telah hadir di sebelah saya Pak Ade, merupakan salah satu awardee LPDP tahun 2015 yang akan membagikan pengalamannya pada saat LPDP, yaitu informasi seputar pengenalan, pendaftaran, dan bagaimana tips untuk lolos beasiswa LPDP ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya Pak Ade, profil Pak Ade yaitu Pak Ade merupakan salah satu awardee LPDP tahun 2015. Merupakan tamatan magister di Universitas Gadjah Mada pada jurusan fisika. Ya. Jadi saat ini Pak Ade mengajar di SMA 1 Sijunjung. Pertanyaan saya, jadi sekarang kan sudah banyak ya orang sudah mengenal apa itu beasiswa LPDP ya. Tapi mungkin sebagian dari teman-teman kita di luar sana pasti belum mengenal apa itu LPDP. Jadi mungkin bisa Pak Ade jelaskan sedikit mengenai apa itu LPDP. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ica. Pada sesi ini kita berdiskusi dan sekaligus berbagi pengalaman kepada rekan-rekan terkait dengan beasiswa LPDP. Karena pada tahun 2020 ini pendaftaran untuk beasiswa LPDP sudah dibuka. Artinya ini kesempatan bagi teman-teman dan rekan-rekan semua untuk bisa melanjutkan pendidikan ke magister ataupun doktor. Baiklah, mungkin dari sebahagian dari teman-teman itu sudah mengenal dengan LPDP, merupakan salah satu beasiswa yang bergengsi di Indonesia. Namun, sebahagian juga masih merasa awam dan belum terlalu familiar dengan LPDP. Maka di sini saya sedikit mau memberikan gambaran kepada rekan-rekan apa itu beasiswa LPDP. LPDP itu sendiri merupakan singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Merupakan salah satu beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk putra-putri terbaik bangsa ini untuk melanjutkan pendidikannya, baik itu ke program magister ataupun program doktor ataupun juga pendanaan riset. Jadi beasiswa ini dikelola di bawah naungan 3 kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama. Kira-kira seperti itu Bu Ica gambaran sekilas tentang LPDP. Dan tujuan dari beasiswa LPDP ini adalah untuk mempersiapkan pemimpin bangsa Indonesia yang memiliki keilmuan dan juga memiliki sikap kepemimpinan. Artinya di sini dipersiapkanlah generasi emas bangsa Indonesia ini ke depannya seperti apa. Wah, ini menarik sekali ya Pak De untuk diperbincangkan ya. Jadi mungkin semua kita mempunyai kesempatan ya untuk lulus beasiswa LPDP ini. Ya pastinya, karena beasiswa LPDP ini terbuka baik itu bagi ASN, TNI, Polri, dokter spesialis, mungkin dokter spesialis, ataupun juga fresh graduate sekaligus. Artinya, selagi memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh LPDP, maka rekan-rekan semua layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi siapa yang berhak untuk menerima beasiswa LPDP ini semuanya tidak ada batasan ya? Tidak ada batasan ya. Tetapi mungkin kalau beasiswa LPDP ini diperuntukkan untuk magister dan doktor ya. Jadi apakah ada batasan umurnya? Kalau magister itu berapa misalnya ya? Kalau dokter berapa batasan umurnya gitu ya? Tentunya sesuai dengan kriteria dan standar yang ditetapkan oleh LPDP. Misalkan untuk program pendidikan seperti program magister, contohnya kita ambil beasiswa
yang baru launching tahun 2020 ini adalah beasiswa pendidik. Ya, pendidiknya ini sangat merupakan kabar gembira sekali ya bagi tenaga pendidik, apalagi yang baru diangkat itu ya, itu merupakan satu kesempatan yang emas ya. Iya, betul sekali. Beasiswa ini baru launching tahun 2020 ini dan tanggal apa kemarin ya? Tanggal 5 Oktober kemarin ya, keluar pengumumannya ya. Pendaftaran dibuka 6 Oktober 2020. Ya. Nah, misalkan kita ambil contohnya beasiswa pendidik ini. Untuk program magister itu minimal adalah 36 tahun ya, 36 tahun. Sementara kalau untuk program doktor itu adalah 47 tahun. Ya, 47 tahun. Artinya ketika batasan umur kita ya maksimalnya tadi 36 ya, Bu Ica. 36 saya persisnya, mohon maaf 40 tahun ya kalau untuk program magister, sementara kalau untuk program doktornya adalah 47 tahun. Jadi selagi umur kita masih di bawah itu, masih muda, itu kesempatan bagi kita semua untuk meraih beasiswa LPDP itu sangat besar sekali. Jadi jangan kita sia-siakan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Untuk saat sekarang ini ya. Jadi itu untuk teman-teman yang sangat semangat untuk berkuliah kembali, jadi inilah kesempatan yang tidak bisa harus kita perjuangkan ya, kesempatan emas. Sebelum kita diskusi lebih lanjut dengan Pak Ade, bagaimana cara pendaftarannya nanti dan bagaimana tips-tips lolos beasiswa LPDP ini, saya ingin tahu apa sih yang melatar belakangi Pak Ade ingin mendapatkan beasiswa ini? Oh ya, kalau berbicara masalah latar belakang, mungkin latar belakang utama yang membuat saya untuk mendaftar di LPDP ini, yang pertama adalah keinginan saya untuk menggali pendidikan saya, menggali ilmu saya lebih lanjut, dan keinginan saya untuk berdedikasi di dunia pendidikan. Nah, jadi sebelum saya mengenal LPDP ini, saya sudah mencoba apply beasiswa ke berbagai institusi dan juga beasiswa ke luar negeri seperti pertukaran guru ke luar negeri. Saya sudah melakukannya sebanyak 2 kali, tapi masih gagal. Nah, yang pertama itu beasiswa Makubuso, itu biasanya beasiswa untuk pertukaran guru, magang guru ke Jepang. Nah, itu saya sudah 2 kali mencoba, tapi masih gagal. Artinya bukan finish untuk berhenti ya. Selanjutnya juga saya mencoba untuk apply pada beasiswa USAID, tetapi juga gagal. Nah, tapi saya tidak patah semangat, karena ibaratnya kalau kita mau memperjuangkan impian kita, nah maka kesabaran dan kerja keras kita, endurance kita itu harus kuat ya, harus kuat. Artinya kita tahan banting, karena ibaratnya kalau kita apply beasiswa, ibaratnya kita menebar jaring. Ketika jaring yang kita tebarkan semakin banyak, maka peluang kita untuk diterima itu juga semakin besar, Bu Ica. Dan pada akhirnya ketika saya menemui kegagalan, makanya saya harus evaluasi dulu ya, di mana sisi lemah saya, di mana kekurangannya. Nah, ternyata setelah saya evaluasi dan diskusi dengan teman-teman yang juga sama-sama mencari beasiswa, nah itu kami memiliki semacam komunitas, itu namanya kayak Hunter Scholarship. Kalau ada informasi tentang beasiswa, itu kami saling berbagi, saling menyemangati. Ketika ada yang tidak diterima, itu ketika saat itu ya kita harus saling mensupport satu sama lain. Dan juga ketika dalam penulisan esai atau kriteria yang dibutuhkan, itu kami saling cross check. Jadi memang komunitas itu sangat mempengaruhi lingkungan itu akan sangat mempengaruhi pembentukan dari karakter kita. Misalkan kalau kita memiliki impian yang kuat, berarti kita harus berteman juga dengan orang-orang yang memperjuangkan impiannya. Maka atmosfer di sekitar kita itu betul-betul akan menggiring kita untuk menuju impian kita. Ya. Dan ketika kegagalan demi kegagalan itu saya dapati, ada kalanya waktu itu saya down. Tiba-tiba ada seorang teman menginformasikan kepada saya, ini ada loh beasiswa baru, namanya beasiswa LPDP.
Nah, jadi dia share ke saya waktu itu di email, terus nanti dikirim persyaratannya apa saja. Waktu itu sekitar 6 bulan menjelang pendaftaran. Artinya ya, sebelum pendaftaran, sebelum pendaftaran. Infonya gitu. Infonya hanya info secara umumnya saja, belum lagi dalam proses misalkan tanggal berapanya belum pasti. Belum ya, Pokoknya ini ada beasiswa. Biasanya dia akan buka tiap tahun. Jadi saya sudah mengetahuinya 6 bulan sebelum itu. Jadi saya menyadari kemampuan saya tidak terlalu hebat. Cuma yang saya lakukan, saya start lebih awal dibandingkan teman-teman yang lain. Jadi memang butuh persiapan juga ya? Iya, betul sekali. Waktu itu yang saya persiapkan betul adalah kemampuan berbahasa Inggris. Jadi saya mengubah cara belajar saya. Setiap hari saya mendengarkan bahasa Inggris, mau mengerti atau tidak. Semua musik-musik di dalam HP saya ataupun ini saya ubah ke bahasa Inggris semua. Dan juga download aplikasi-aplikasi yang menggiring saya untuk bisa memahami bahasa Inggris lebih baik. Ya, walaupun kita tidak mungkin jurusan bahasa Inggris tapi bahasa Inggris ini sangat penting sekali pada saat sekarang. Betul sekali, karena kemampuan bahasa Inggris itu ibaratnya adalah habit, kebiasaan. Jadi ketika kita bisa mengubah kebiasaan kita selama 21 hari secara konsisten, nanti bisa menjadi sebuah kebiasaan lainnya. 21 hari ya? Ya, semoga saya juga bisa ya. Dan bahkan saya untuk mengupgrade TOEFL saya, itu saya tiap minggu bolak-balik dari Sijunjung ke Padang untuk private bahasa Inggris. Private ya? Jadi impian ya. Jadi kuncinya impian. Jadi memang butuh kerja keras dan konsisten. Iya. Lakukan dengan sepenuh hati, konsisten, konsisten dan sabar. Ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, ya insya Allah hasil akan kita dapatkan. Jangan lupa terus berdoa ya sehingga apa impian kita. Betul sekali. Pak Den, ini sangat menarik sekali ya. Jadi apa yang Pak Den persiapkan untuk mendaftar beasiswa LPDP ini? Sebelumnya saat mendaftar ini Pak Den sudah ASN atau bagaimana? Oh ya, berbicara masalah jalur dari LPDP ini, yang pertama ada yang umum, ada juga kita yang sudah berprofesi sebagai ASN atau pada institusi kedinasan. Kebetulan saya mendaftar waktu itu sudah dalam posisi sebagai ASN. Pada saat itu? Iya, betul. Saya sudah menjadi guru di SMA 1 Sijunjung. Oh gitu ya? Ya, betul. Jadi syarat-syarat ASN itu apakah berbeda dengan yang fresh graduate misalnya? Oh ya, mungkin secara keseluruhan untuk LPDP-nya sendiri itu syaratnya sama, mau dia umum ataupun ASN. Cuma kalau kita yang ASN itu terkait dengan birokrasinya. Nah, misalkan seperti ini. Ketika kita mengikuti proses seleksi beasiswa ini, maka kita harus mendapatkan izin dari, misalkan kalau saya waktu itu dari kabupaten, ya pejabat kabupaten, misalkan bupati, saya harus mendapatkan surat izin dari bupati untuk mengikuti seleksi ini. Karena nanti akan terkait dengan seandainya saya lulus, maka pengurusan surat dari tugas belajar. Jadi pengurusan tugas belajar berarti harus ada dulu seleksi untuk mengikuti beasiswa tersebut. Jadi ini penting bagi yang berprofesi sebagai ASN, terutama misalkan di sini beasiswa pendidik ya, beasiswa pendidik, maka dalam proses seleksinya nanti kita harus secara birokrasinya minta surat izin dulu dari tempat kita bertugas. Misalkan kalau SMA itu kan dinas provinsi. Sudah pindah sekarang ya. Kalau mungkin zaman Pak D masih bupati ya. Kalau sekarang kan sudah pindah ke kalau SMA, kalau kita misalkan guru SMA berarti nanti dari gubernur. Langsung gubernur ya? Betul, gubernur. Nah, karena ini pengalaman, berdasarkan pengalaman ya Bu Ica, karena waktu itu saya mengalami tidak melakukan pengurusan itu di awal. Nah, akhirnya diperingatkan untuk selanjutnya jika mengikuti program seleksi seperti ini, maka kita harus mendapat izin dulu dari atasan. Walaupun nanti di dalam persyaratan di LPDP yang kita upload itu hanya surat izin dari kepala sekolah. Tapi secara birokrasi kita harus
mengantongi izin dari kalau SMA misalkan dari gubernur, ya. kalau dari Kalau SMP atau SD itu dari dengan bupati, kabupaten ya. ya, bupati atau wali kota. Ya. Gitu ya. Ya, itu sangat penting sekali. Jadi kalau teman-teman atau rekan-rekan yang berencana untuk mengikuti seleksi beasiswa pendidik LPDP ini, maka mulai dari sekarang itu sudah mulai diurus ya, karena prosesnya cukup sekitar seminggu sampai 2 minggu. Jadi ini diingatkan juga, kan batas akhirnya pendaftaran ini kan 20 Oktober ya? Iya, 20 Sebentar lagi, Oktober. berapa Ya. hari lagi ini ya? Ya, tapi ini kan tidak kita upload nanti ya Bu Ica, Ya, cukup dari kepala sekolah saja, tetapi itu sebagai pegangan bagi kita nantinya ketika mengurus surat tugas belajar apabila kita dinyatakan lulus. Oke, kita lanjut ya. Ya. Jadi pertanyaan saya Pak Des, sekarang jadi udah semuanya kan udah mengenal tuh apa LPDP, bagaimana tahapnya ya. Jadi Ya. sekarang cara pendaftarannya lagi ya. Bagaimana cara pendaftaran untuk beasiswa LPDP tahun ini? Karena highlight kita sekarang beasiswa pendidik ya, khusus beasiswa pendidik. Jadi kita fokus saja bagaimana cara pendaftaran untuk beasiswa pendidik tahun 2020 ini. Oke. Jadi beasiswa pendidik 2020 ini merupakan program yang baru di-launching oleh LPDP. Nah, cara pendaftarannya sama dengan program-program reguler lainnya seperti beasiswa LPDP reguler, PPI ataupun juga afirmasi. Langkah pertama adalah kita mendaftar secara online di website beasiswa lpdp.kemenq.go.id. Nah, setelah kita lakukan pendaftaran, maka nanti kita akan mengupload syarat-syarat untuk beasiswa tersebut. Jadi ada syarat umum, ada syarat khususnya, yang mulai dari KTP, ijazah, terus nanti rencana studi, TOEFL kita, ITP ataupun IELTS. ITP ya? Ya, betul sekali. Kalau untuk sebagai informasi, kalau untuk dalam negeri program magister itu 450. Oh, itu minimal? Iya, minimal. Minimal 450 ya? 450. Nah, setelah kita mendaftar di website LPDP, selanjutnya kita unggah bahan-bahan yang diperlukan untuk beasiswa tersebut, dan nanti kita akan mendapatkan kode registrasi pendaftaran. Nah, gitu ya? Ya, berarti ini rangkaian dari seleksi administrasi, karena nanti seleksinya ada dua. Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua nanti ketika kita lulus administrasi kita masuk pada seleksi substansi. Apa itu substansi? Seleksi substansi ini nanti seperti rangkaian wawancara, wawancara. Terus waktu saya dulu itu ada namanya LGD, Leader Group Discussion. Terus ada juga essay on the spot. Nah, mungkin itu bagian dari seleksi substansinya. Jadi kalau mungkin lebih jelasnya nanti kita bahas saja selanjutnya, kalau nanti teman-teman ada yang ingin mau merequest lagi ya, kita bahas lebih detail nanti ya. Di sini saya menjabarkan secara umum saja apa poin-poin penting yang harus kita persiapkan untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP, terutama beasiswa pendidik 2020 ini. Dan kita sebagai seorang guru itu memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke program magister, dan doktor itu untuk dosen. Jadi kalau misalnya udah magister, kita nggak bisa lagi ikut beasiswa ini? Kalau kita sudah memiliki gelar magister, berarti kita tidak bisa lagi mengikuti seleksi ini. Oh gitu ya? Karena tidak boleh double gelar. Misalkan kita sudah S2 terus atau magister, terus kita apply lagi, itu tidak diizinkan oleh LPDP, atau yang lagi ongoing juga tidak diperbolehkan. Jadi kalau misalkan untuk misalnya gurunya udah S2 mau S3 gitu, apakah hanya untuk dosen aja yang untuk dokter? Dari persyaratan yang kita baca di LPDP itu diperuntukkan untuk program magister bagi guru yang sudah memiliki guru tetap yang sudah memiliki NUPTK ya. Sementara untuk dokter di situ dikatakan untuk dosen yang sudah memiliki NIDN.
Tapi gitu, untuk ya. lebih pastinya atau apa, mungkin rekan-rekan nanti bisa mengirim email ke LPDP terkait apakah guru masih bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa S3 atau doktor. Iya, ya Ya. kan banyak juga guru-guru yang sudah S2. Ya, betul Pak sekali, Ade. Ica. Itu mungkin ada beberapa juga, apakah ini hanya untuk ASN? Bagaimana untuk guru-guru honor gitu? Oh, ini terbuka. Jadi sekali lagi beasiswa ini terbuka, baik itu umum, ASN, dan kedinasan lain selagi memenuhi kriteria. Seperti beasiswa magister itu baik itu di guru yayasan, saya rasa itu terbuka. Asalkan dia guru tetap di sekolah dan memiliki NUPTK. Yang penting ada NUPTK Iya, ya. NUPTK dan guru tetap Guru di sekolah. tetap. Iya. Semoga teman-teman Ya. juga yang di luar sana semangat juga ya. Iya, betul walaupun, sekali. Walaupun kita honor, tapi Karena ini adalah kesempatan emas dan kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk melanjutkan pendidikan yang mungkin selama ini ada yang terkendala dengan biaya atau apa. Ini diberikan kesempatan oleh bangsa kita untuk bisa memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Namun nanti yang harus kita ingat adalah kita harus memberikan kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk bangsa ini. Kita diberikan dana untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Tentunya kita juga harus ini ya, harus mengabdikan, mendedikasikan diri kita untuk memajukan bangsa kita, terutama di bagian pendidikan. Apalagi pada saat sekarang ini dunia pendidikan betul-betul dibutuhkan sosok pendidik yang inovatif. Kreatif, Bagaimana meng-create siswa yang memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi, HOTS ya, pembelajaran yang terintegrasi TPACK atau technological, pedagogical, and content knowledge. Jadi betul-betul mengarah kepada pembelajaran abad 21. Dan untuk itu kita memang harus mengupgrade pengetahuan kita, Bu Ica. Ya. Jadi terus kita upgrade. Ya, betul sekali. Ya, jika kita ingin menciptakan pendidikan yang berkualitas. Jadi kalau kita ingin menciptakan suatu siswa yang berkualitas, gurunya harus Iya, ya, ya, kita juga harus menggali terus menggali ilmunya terus, ya. Karena Lagi IT long ya. life education. Jadi ya, pendidikan itu seumur hidup. Tidak ada kata berhenti, merasa puas dengan sebuah ilmu, tidak ada. Karena semakin kita dalami ilmu tersebut, kita akan merasa tidak ada apa-apanya. Ya, makanya itu ilmu jagung ya, Wi. Ilmu padi ya, Bu Ica, ilmu semakin padi. tinggi, Semakin merunduk, merunduk. semakin kita merasa tidak ada apa-apanya. Ya. bagus ya Pak ya. Ya. Itu sangat menarik sekali ya. Sudah lama kita berbincang-bincang ya pada teman-teman. Ya. Kita sapa juga teman-teman yang ada di luar sana. Jadi sekarang mungkin teman-teman yang paling sangat ingin mereka tahu tuh apa sih tipsnya ya supaya kita itu lolos beasiswa LPDP ini Pak De. Karena udah banyak teman-teman request sama saya, bagaimana sih tips-tipsnya gitu ya. Nah, bisa mungkin Pak De jelaskan secara rinci. Oke. Nah, mungkin saya akan menjelaskan berdasarkan pengalaman dan apa yang telah saya lakukan ketika mendaftar beasiswa LPDP. Nah, dari pengalaman saya rata-rata kendala utama yang dihadapi, bukan kendala ya, tetapi tantangan. Tantangan ya. Tantangan utama yang kita hadapi adalah pada kemampuan bahasa Inggris melalui tes TOEFL. Nah, dimana di sini memang kita membutuhkan, ibaratnya kalau saya pribadi itu double effort. Usaha saya harus lebih maksimal karena saya betul-betul memulai belajar bahasa Inggris ini betul-betul dari nol. Dari nol ya. Dari nol. Karena basic bahasa Inggris saya memang sangat minim sekali. Tetapi ya karena saya memiliki impian, maka saya menikmati prosesnya. Mulai dari belajar otodidak, mengubah kebiasaan saya seperti mendengarkan musik, segala sesuatu yang berhubungan dengan audio bahasa Inggris ya saya lakukan. Walaupun di awal-awal saya merasa tidak nyaman, ya berat, ya beratnya kita keluar dari zona nyaman, yang tidak berat. Tapi ya selagi itu menggiring impian dan tujuan saya, maka tidak. Nah, jadi saya lakukan berbagai aplikasi mulai dari YouTube, aplikasi sekarang udah banyak ya aplikasi. Ya betul sekali. Ya. Terus kayak BBC, CNN atau apa
ya saya download saja berita atau apa. Awal-awalnya saya tidak paham, yang penting saya membiasakan dulu. Nah, lama-kelamaan, nah saya mulai memahami sedikit, tapi harus dilakukan secara konsisten. Nah, saya juga join di salah satu bimbingan belajar yang khusus pada TOEFL di Padang. Waktu itu tiap minggu saya bolak-balik belajar TOEFL. Ya mau tak mau ya saya harus melakukannya karena saya memiliki impian untuk melanjutkan pendidikan saya ke program magister. Dan sebagai informasi, ini TOEFL ini yang dibutuhkan adalah TOEFL ITP, artinya ini yang berlaku secara internasional. Jadi ini kalau yang dalam negeri berapa ya, tahun? validnya cuma 2 tahun. 2 tahun Nah, ya. Validnya 2 tahun. Biasanya kalau di Padang, ya setempat domisili kita ya, di Padang itu dalam sebulan itu ada 2 kali lembaganya di Padang. Itu yang pertama ITI, yang kedua itu adalah Universitas Andalas. Ya, jadi teman-teman atau rekan-rekan yang mau tes TOEFL itu bisa di sana. 2 kali sebulan. Iya, dalam sebulan itu ada 2 kali. Itu sekali itu harus kita les juga atau gimana? Ya, tergantung sih Bu Ica, tergantung dari apakah rekan-rekan semua sudah memiliki kemampuan yang bagus, ya langsung saja tes. Tetapi kalau memang belum, ya persiapkan diri. Kebetulan waktu itu saya belum untuk tes itu saya memang belajar dulu sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Setelah itu baru saya melaksanakan tes ITP. Gitu ya, jadi belajarnya itu privat gitu ya? Iya, waktu itu karena kelas reguler itu kan 2 kali seminggu dan jadwalnya tidak cocok dengan saya, sementara saya harus berulang. Jadi saya itu private di salah satu bimbingan belajar di Kota Padang yang khusus untuk TOEFL. Itu tantangan yang pertama. Ya? Ya, tantangan yang pertama. Nah, terus yang harus kita persiapkan terus dalam penulisan esai. Apa itu penulisan esai, Pak? Iya, karena nanti kita akan menulis esai tentang yang pertama apa kontribusi kita, terus apa yang akan kita lakukan setelah kita selesai studi. Nah, itu harus tergambar dengan jelas. Artinya LPDP memberikan beasiswa kepada kita. Nah, itu apa kebermanfaatannya nanti ketika kita sudah selesai. Nah, apa yang bisa kita berikan untuk bangsa ini? Kontribusi ya? Ya, kontribusi. Misalkan saya di bagian pendidikan. Artinya dengan ilmu yang saya miliki, saya mampu memberikan sebuah pembaharuan, sesuatu hal yang akan membuat membuat sesuatu hal yang baru dan yang lebih baik untuk siswa-siswa saya nantinya. Ya, seperti itu. Nah, karena kan salah satu goalsnya nanti kita memberikan kontribusi untuk menciptakan generasi emas bangsa Indonesia. Apalagi kita sebagai seorang pendidik, generasi-generasi yang akan menjadi pemimpin di 20 tahun ke depan atau apa, itu adalah tanggung jawab kita. Jadi kita kembali lagi ke sekolah asal kita gitu ya? Ya. Jadi dalam penulisan esai itu sekitar 1.500 sampai 2.000 kata. Jadi teman-teman itu betul-betul harus dengan ilmu yang basic knowledge yang teman-teman atau rekan-rekan punya, itu apa manfaatnya, apa benefitnya nanti untuk bangsa kita. Nah, itu harus kita jabarkan relevansi dan korelasi ilmu kita nanti itu harus kita jabarkan. Begitu juga nanti rencana studi, rencana studi itu juga harus kita jabarkan dengan baik. Jadi ketika kita sudah melakukan perencanaan yang bagus, artinya ini merupakan salah satu bentuk dari keseriusan kita dalam mendapatkan beasiswa ini. Oh gitu ya. Jadi saat kita mendaftar LPDP ini kita harus tahu gambaran di mana kita mau kuliah. Ya, gitu betul sekali. Dan LPDP juga memberikan daftar referensi perguruan-perguruan tinggi mitra LPDP, baik itu yang dalam negeri maupun yang luar negeri. Luar negeri. Gitu. Ya, betul. Jadi kita bisa memilih ya? Iya, bisa memilih. Jadi berbeda ya, kalau misalnya dalam negeri berapa TOEFL-nya juga berbeda dengan dalam negeri. Iya, pastinya berbeda ya. Untuk lebih detailnya nanti untuk mulai dari persyaratan khususnya ininya nanti akan dikasih di
kolom deskripsi link yang bisa teman-teman atau rekan-rekan akses. Oh gitu ya, kita Ya. bagikan saja ya Pak De nanti Ya. ya linknya Ya. di kolom deskripsi. Jadi Ya. teman-teman nanti bisa teman-teman browsing saja ya. Betul sekali. Jadi itu yang pertama TOEFL, TOEFL, yang ya. kedua itu Penulisan essay, essay, ya. nah itu betul-betul kita siapkan. Nah selanjutnya terkait dengan surat-surat izin, Surat-surat izin. iya surat-surat izin dan juga surat rekomendasi. Kalau rekomendasi baik itu kalau yang sudah bekerja itu dari atasan, kalau yang belum bekerja misalkan kayak fresh graduate atau apa itu dari dosen, dari dosen ya. dari dosen perguruan tinggi asalnya. Jadi ini saja yang sangat kita perlu kita persiapkan ya, ada TOEFL, bagaimana penulisan essay dan juga surat-surat izinnya ya. Iya, surat-surat izinnya. Dan nantinya ketika kita melakukan pengisian ini kurikulum vitae atau CV, CV ya. nah karena ini kan salah satunya mencetak pemimpin. Artinya di sini gambaran pemimpin salah satunya juga bisa tergambar dari kegiatan organisasi. Jadi kita rekan-rekan yang tergabung dalam organisasi atau apa itu silakan dimasukkan sedetail mungkin. Kita Kalau pernah iya. menjabat sebagai apa? Kalau ya? saya waktu itu memasukkan mulai dari SMP, saya masukkan aja SMP, Kita. SMA, perguruan tinggi, ketika sudah bekerja seperti kepengurusan di MGMP atau apa, Oh, kita masukkan ya dari ya awal betul, ya. ya betul, organisasi yang misalkan ada Taruna Bakti Sosial atau apa, ya. BEM, gitu ya. Selagi ya itu ada sosial kemasyarakatan dan betul-betul menonjolkan jiwa kepemimpinan kita, silakan rekan-rekan masukkan. Ya. Ya. Jadi ini syaratnya ya, Itu yang syarat yang harus betul-betul kita ini kan ya, kita kemas dengan sebaik-baiknya. bentuknya. Untuk essay itu kalian bisa teman-teman bisa cross check dulu, minta pendapat temannya kira-kira essaynya ini sudah bagus atau apa sebelum apply. Mumpung waktunya masih panjang, nah itu minta pendapat atau saran temannya atau riset dulu apa, cari-cari informasi atau apa, itu suatu hal yang sangat penting sekali sebelum kita putuskan. Oke, Ya, teman-teman. Semoga teman-teman mengerti ya dengan penjelasan Pak Ade. Jadi nanti Ya. kalau mungkin ada pertanyaan bisa ditulis juga di kolom apa namanya komentar ya. komentar, Nanti ya. insya Allah kalau kami balas insya Allah ya. Jadi Pak Ade, Ya. sudah kita jabarkan semuanya tentang LPDP. Jadi kenapa LPDP ini sangat bergengsi? Emangnya apa yang diberikan oleh LPDP kepada kita gitu ya pas saat kita lulus gitu? Oke, nah LPDP ini ya salah satu beasiswa yang bergengsi, tidak hanya dalam sumber pendanaan, tetapi juga LPDP memberikan tempat-tempat kuliah terbaik. Ya, ketika penerima dinyatakan sebagai penerima beasiswa, maka LPDP memiliki mitra perguruan tinggi yang terbaik, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Ya, artinya ini merupakan suatu kesempatan yang luar biasa. Sebagai gambaran begitu, ada kalau di luar negeri kayak Harvard, Oxford atau apa, itu luar biasa sekali. Ya, Dan kayak apa LPDP itu tidak main-main untuk memberikan silakan kuliah di perguruan tinggi terbaik dunia. Kayak artis-artis tuh ya, siapa? Oh iya, contohnya saja kalau yang artis-artis yang ini siapa namanya? Gita Gutawa ya, Gita Gutawa. Yang kemarin Tasya Kamila Tasya ya. Kamila. Itu Itu di luar negeri merupakan ya? award di LPDP. Artis saja Mau mau ya? mendaftar, nah apalagi kita. Berarti kita memang betul-betul tinggal persiapan kita, persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Apa kriteria yang dibutuhkan LPDP kita penuhi. Kalau kita belum merasa mampu atau apa, kita belajar dulu. Ya, Ya. terus dicoba Terus lagi dicoba tahun lagi, berikutnya. iya. Ya, terus Setiap di mana kelemahan kita atau apa, kita perbaiki dulu. karena ini kesempatannya kan magister 40 tahun, kalau dokter 47 tahun, jadi 47 tahun. lama lagi kan. Jadi kalau Iya. kita gagal sekarang kita bisa terus mencoba Betul mencoba ya. sekali atau apa. Ya, dan untuk apply beasiswa ini betul-betul dibutuhkan ini ya, endurance-nya. Berarti kalau gagal 1 kali, 2 kali, 3 kali itu biasa. Bahkan orang ada yang sampai 5 kali, 6 kali gagal, ya it's okay. Pokoknya selalu mencoba. Yang penting setelah kita apply, kita mengalami kegagalan, maka langkah pertama adalah kita evaluasi di mana kekurangan kita. Nah, berikutnya harus kita perbaiki. Seperti itu.
Ya. Jadi coba kasih bocoran Pak De, pas kita lulus itu kan apa dana-dananya di Oh iya, LPDP waktu itu kita kuliah. ketika saya kuliah itu yang pertama yang jelas dana pendidikan ya. Pendidikan di universitas itu 100% itu tercover oleh LPDP. Apalagi kini kalau magister itu di Universitas Indonesia saja ya 10 juta per semester ya. Rata-rata ya, ada yang 10 juta 10 per juta, semester. ada yang Dan kalau di LPDP itu gratis juta. semuanya tuh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sangat beruntung sekali Iya. gitu ya. Waktu itu ya dana pendidikan, terus living allowance dan kehidupan sehari-hari. Dikasih juga. Iya, dana kedatangan ketika kita pertama datang itu juga ada diberi, terus ketika kita selesai juga dikasih, terus BPJS juga ada, nah, terus dana riset juga dikasih. Tesis ataupun disertasi ya. Disertasi atau apa. Pokoknya beasiswa LPDP itu sangat luar biasa sekali. Dan Apalagi kemarin itu Pak De menyelesaikan tesis kan ke ke luar negeri ya. ya kebetulan waktu itu saya juga melaksanakan dapat international conference. Waktu itu kebetulan di Pattaya. Ya, itu juga Thailand di ya? Thailand juga dibiayai oleh LPDP. Wow. Iya. Jadi ya untuk rekan-rekan semua ini adalah kesempatan emas buat kita, terutama beasiswa pendidik untuk melanjutkan ke program magister. Teman-teman tinggal menyiapkan apa yang dibutuhkan dan ya yang namanya sesuatu yang lebih baik itu pasti pengorbanannya juga lebih tinggi. Maka persiapkan dengan sebaik-baiknya. Terus mungkin usaha kita menjadi 2 kali lebih lebih besar. Penuhi kriterianya apa yang diminta oleh LPDP ya. Ya, betul sekali. Karena untuk mencapai suatu impian itu mungkin salah satunya ini LPDP menjadi solusinya ya Pak De. Mungkin untuk mewujudkan impian teman-teman atau rekan-rekan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, LPDP adalah salah satu gerbang untuk mewujudkannya. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini. Nah, jadi mungkin sampai di sini kita ya berbincang-bincang masalah LPDP dari pengenalan tadi ya, bagaimana cara mendaftar dan apa tips-tipsnya untuk lulus LPDP. Mungkin kita berdua mohon pamit juga. Ya, dan untuk lebih detailnya kami ulangi lagi, nanti link pendaftaran ataupun link dari beasiswa LPDP ini akan kami share di kolom deskripsi. Jika ada pertanyaan terkait dengan beasiswa LPDP silahkan ditulis di kolom komentar. Nah, insya Allah ketika saya mampu menjawabnya akan saya jawab. Ya mungkin sampai di sini diskusi kita pada hari ini. Jika ada saya kesalahan dan juga Pak De mungkin kami mohon maaf. Dan mudah-mudahan teman-teman merupakan salah satu penerima beasiswa pendidik pada tahun 2020 untuk tahun ini ya Pak De. Amin. Semoga ya. Jadi kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke video berikutnya. Sampai jumpa kembali. Dadah.